Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdiqai qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Pertama-tama marilah kita manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita terima. Semoga kita semua yang mendengarkan kajian pada hari ini menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, yang apabila kita pandai bersyukur maka kata Allah, Allah akan menambah nikmat daripada apa yang telah kita syukuri. Salat serta salam tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Jamaah Nur 7 Kalimat Pusaka dan siapapun yang menerima recording ini, insya Allah kita akan membahas sedikit tentang hadis tentang wali Allah. Karena wali Allah ini adalah hamba-hamba Allah yang soleh, yang menjadi kekasih Allah, yang mana kita harus meyakini wali Allah itu adalah kekasih Allah yang dengannya lah kita belajar mendekatkan diri kepada Allah, dan juga kita harus imani keberadaan daripada wali Allah karena mereka adalah utusan-utusan Allah yang ditugaskan oleh Allah untuk menjadi suri tauladan dan untuk menyebarkan dinul Islam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kajian hari ini kita akan masuk kepada hadis Sunan Abi Daud nomor Aurokmu 3060. Ya, di situ dapat kita baca hadisnya. Hadatsana Zuhair bin Harbin wa Utsman ibni Abi Syaibah qala hadatsana Jarir an Umarah ibni al-Qa'qa' an Abi Zur'ah ibni Amri ibni Jarir anna Umar ibni al-Khattab qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya wala syuhada ya yaghbituhumul anbiya wa syuhada yaumal qiyamah bimakanihim min Allah ta'ala. Qalu ya Rasulullah tukhbiruna man hum? Qal hum qaumun tahabbu biruhillah ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atawnaha fawallahi inna wujuhahum lanur wa innahum ala nuri la yakhafuna idha khafan nas wa la yahzanuna idha hazinan nas wa qara'a hadhil ayah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sunan dalam kitab Sunan Abu Daud telah menceritakan kepada kami Zuhair ibni Harb dan Utsman ibni Abi Syaibah. Mereka berkata telah menceritakan kepada kami Jarir dari Umarah ibni al-Qa'qa' dari Abu Zur'ah ibni Amru ibni Jarir bahwa Umar ibni al-Khattab berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat beberapa manusia yang bukan para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Para nabi dan orang-orang yang mati syahid merasa iri kepada mereka pada hari kiamat.
Karena kedudukan mereka di sisi Allah Ta'ala, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah Anda akan mengabarkan kepada kami siapakah mereka?" Beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai dengan ruh dari Allah tanpa ada hubungan kekerabatan di antara mereka dan tanpa adanya harta yang saling mereka berikan. Demi Allah, sesungguhnya wajah mereka adalah cahaya dan sesungguhnya mereka berada di atas cahaya. Tidak merasa takut ketika orang-orang merasa takut dan tidak bersedih ketika orang-orang merasa bersedih. Dan beliau membaca ayat ini. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surat Yunus ayat 62. Jadi ini adalah dalil bahwasanya wali Allah itu sungguh luar biasa di hadapan Allah. Sabda dari Rasulullah ini membuktikan bahwasanya wali Allah itu adalah mutlak adanya. Jadi kita harus mempercayai bahwasanya wali Allah juga bahkan sudah dikatakan oleh Rasulullah melalui hadis Sunan Abi Daud ini yang diriwayatkan oleh juga dari riwayat Umar bin Khattab selaku sahabat Rasul dan diperkuat juga oleh hadis di dalam kitab hadis arba'innya Syekh Nawawi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah taala qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtuhu alaihi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta ahibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idhannahu rawahu al-Bukhari. Hadis 38 ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah taala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka telah aku umumkan perang terhadapnya. Tidak ada takarrubnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan atas dan hamba-hambaku yang telah selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, perkara di luar sunnah, di luar yang fardu maksudnya, perkara-perkara sunnah nawafil di luar perkara yang fardu. Maka aku akan mencintainya dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakannya untuk memukul, dan kakinya yang digunakannya untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan. Dan jika dia minta perlindungan dariku, niscaya aku lindungi. Riwayat Al-Bukhari. Dua hadis ini menyatakan dengan jelas bahwasanya uh, Allah mencintai Nabi, Allah mencintai para syuhada, dan Allah juga mencintai para waliullah. Bahkan derajat waliullah ini telah disampaikan oleh Rasulullah karena mereka diberikan makom khusus ya yang mungkin Allahu a'lam bishawab mereka mempunyai keutamaan-keutamaan yang Allah berikan yang mungkin belum pernah diberikan pada orang-orang soleh sebelumnya. Nah, itu adalah bagaimana wali-wali Allah ini yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, mungkin ataupun yang sudah bertemu dengan Rasulullah, yang hidupnya mengabdikan dirinya di jalan Allah. Mereka adalah wali-wali Allah, yang tentunya hanya Allah yang paling tahu siapakah wali Allah. Tapi kalau kita eh, baca beberapa literatur, baca beberapa kitab-kitab, bahwasanya banyak berserakan cerita, banyak berserakan histori ataupun sejarah tentang siapa waliullah itu. Termasuk guru kita Abuya Dimyati,
termasuk guru kita Mama Falak, Pak Gentongan, dan beberapa wali-wali Allah yang dinyatakan mereka ini orang-orang yang lurus, mencintai Allah dan berjuang di jalan Allah. Maka kita wajib juga mencintai mereka. Karena jangan sampai kita tidak mencintai mereka. Karena Allah pun mencintai mereka. Maka siapa yang menurut hadis dari Imam Bukhari, siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku telah umumkan perang ya terhadapnya. Jangan memusuhi wali Allah. Apalagi yang berkata tidak ada wali ya. Adapun definisi wali Allah itu banyak perdebatan. Akan tetapi kita harus meyakini Allah itu meninggikan derajat seseorang dengan memberinya gelar wali sebagai kekasih Allah. Semoga kita bisa memahami daripada hadis ini dan meyakini keberadaan wali Allah. Dan janganlah uh, memusuhi wali-wali Allah. Ya, apalagi berkata bahwasanya waliullah itu tidak ada. Menurut hadis ini sudah cukup jelas sehingga kita meyakini hingga pada saat ini waliullah itu ada, maujud. Hanya saja Allah masturkan, Allah sembunyikan. Tapi tanda-tanda kewalian seseorang itu Allah berikan. Mungkin bisa kita kaji juga di dalam kitab Al-Hikam dan kitab-kitab lainnya yang menceritakan tanda-tanda kewalian seseorang. Saya kira kajian hadis tentang waliullah sekian. Nanti kita akan lanjutkan dengan hadis-hadis lainnya. Kita belajar sedikit demi sedikit, akan tetapi semoga ini bisa menambah hazanah pengetahuan kita, pemahaman kita, keyakinan kita kepada Allah. Tentunya ini semua adalah sebuah langkah untuk memahami apa yang telah Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita dan bagaimana cara untuk menempuh perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui thalabul ilmi, melalui mengkaji hadis-hadis yang akan banyak memberikan kita pemahaman tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dan siapa saja orang-orang yang dekat dengan Allah. Hingga kita bertawasul, ya, kita bisa bertawasul untuk mengikuti juga jejak mereka. Kita juga bisa memohon keberkahan sebagaimana Allah berikan keberkahan dan karomah pada waliullah. Demikian kafana hadza wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.